ini sangat dangkal dan tergesa-gesa, kurang teliti dalam memahami kitab-kitab nasab, sehingga kesimpulannya lemah, bahkan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, kembali lagi kita di channel Gus Hasan Asyarif Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seorang ustadz yang dengan kepercayaan dirinya merasa berhasil sukses mematahkan tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang menakar keabsahan nasab para habaib di Indonesia. Namun sayang sekali ustadz ini tidak jujur dalam menyampaikan bantahannya, sehingga terkesan menutup-nutupi kebenaran dan memperkosa teks kitab Al-Muntaqo pada halaman 8 yang berbunyi, perlu ditekankan bahwa kitab-kitab nasab itu tidak sempurna adanya, seperti misalnya saya katakan bahwa anak laki-laki itu adalah 5 orang putra, tidak berarti hanya 5 anaknya, walaupun semua ahli nasab tidak menyebutkan selain yang 5 itu. Inilah yang dia jadikan hujah sebagai kritikan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menggunakan teks dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, di mana dalam kitab tersebut menyatakan bahwa keturunan Ahmad bin Isa Ar-Rumi hanya dari 3 orang putranya, diantaranya adalah Muhammad, Ali dan Hussein. Di mana letak permasalahan yang saya katakan bahwa ustadz ini telah memperkosa teks kitab Al-Muntaqo yang dia jadikan hujah? Mari kita lihat teksnya di slide berikut ini. Teks kitab tersebut lengkapnya sebagaimana kita lihat bersama bahwa ustadz ini tidak meneruskan syarat penetapan tambahan putra yang disebutkan dalam kitab Al-Muntaqo tersebut, yaitu syaratnya adalah harus diisbat oleh para ulama ahli nasab ketika ada tambahan nama anak yang belum pernah disebutkan oleh ulama ahli nasab sebelumnya. Lihat teks yang bergaris merah tersebut. Wala buddha minatan wihi anakutubal ansabila yumkinu antakuna keamilatan, fal kamalulillahi wahdah, fa'ala sabilil mitsal iza zakartu anarojulan akoba khomsta auladin, kama wajatu fil masyodir fahazala yamna'u an yakuna lahum ikhwatun lem yatkuruhum nasabun walakin isbatuhum yahtaju ila bayinatin. Artinya, dan yang perlu diperhatikan bahwa semua kitab-kitab nasab itu tidak mungkin sempurna adanya, sebab kesempurna itu hanya bagi Allah saja. Seperti contoh, jika saya mengatakan bahwa seorang laki-laki itu memiliki 5 orang anak, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia masih punya saudara yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama ahli nasab. Akan tetapi untuk mengisbat tambahan saudara kelima anak tersebut membutuhkan bukti. Kalimat walakin isbatuhum yahtaju ila bayinatin yang artinya, akan tetapi untuk menetapkan tambahan dari kelima anak tersebut membutuhkan bukti, itulah yang dia sembunyikan dari kalangan awam yang mendengarkan dan menyimak penjelasannya, akan tetapi tidak bagi orang yang mengerti dan tahu akan teks aslinya. Ini yang menjadi landasan kita pembahasan. Seluruh kitab nasab tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Dari mana saya ambil ini? Dari kitab Al-Muntaqo halaman 8. Di sini kita sebutkan Al-Muntaqo halaman 8. Ini karya pakar nasab An-Nasabah Asy-Syarif Ihab bin Yaqub Al-Hasani. Ya. Nomor 8. Wala budda minat tanwih ila anna jami'a kutubil ansab la yumkinu an takuna kamilatan. Harus di sini kita ingatkan bahwa seluruh kitab nasab itu tidak mungkin sempurna. Fal kamal lillahi wahdah. Fa'ala sabilil mithal, kata beliau. Idza dzakartu anna rajulan aqaba khamsata aulad kama wajadtahu fil masadir fa hadza la yamna ayyakuna lahum ikhwatun lam yadhkurhum nasabun. Contohnya, kalau saya misalnya menyebutkan fulan punya 5 anak, sebagaimana hal ini engkau temukan dalam referensi-referensi kitab yang lain ini, ya, Al-Fakhri, atau Al-Asili, atau nanti yang sering dipakai oleh Imaduddin yaitu Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sudah kita semuanya di sini, ada semuanya. Ketika ada ahli nasab mengatakan si fulan punya 5 anak, ini bukan berarti si fulan tidak punya anak selain dia, selain mereka. Kita katakan, fulan punya 5 anak. Bukan berarti fulan ini anaknya hanya 5. Oh, ini satu contoh. Subhanallah. Artinya ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyatakan bahwa Ahmad bin Isa hanya memiliki keturunan dari 3 orang putranya berdasarkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Fahru Razi, maka jelas di situ seandainya memang benar Ahmad bin Isa Ar-Rumi memiliki putra bernama Abdullah Ubaidillah tetap tidak bisa dijadikan rujukan karena teksnya jelas putra Ahmad bin Isa Ar-Rumi yang berketurunan hanya dari 3 orang putranya, artinya Abdullah Ubaidillah tidak punya keturunan. Mari kita lihat teksnya. Wa ama Ahmad bin Isa al-Aba faqibuhu min salasati baniin. Yang artinya, adapun Ahmad bin Isa al-Aba maka keturunannya hanya dari 3 orang putranya yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein.
Yang lebih parah lagi, Ustadz ini berani-beraninya merendahkan keilmuan dan kepahaman Sayyidah Aisyah yang dijadikan contoh perbandingan antara pernyataan dalam teks kitab Al-Muntaqo dengan teks kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sebagaimana ucapan Sayyidah Aisyah, ini masyhur dalam riwayat Bukhari Muslim. Aisyah mengatakan, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan." Aisyah mengatakan begini, Rasulullah itu magana, tidak pernah, bahasanya tidak pernah, magana, Rasulullah tidak pernah menambah 11 rakaat saat di Ramadan atau selain Ramadan. Jadi sholatnya Rasulullah itu di Ramadan dan selain Ramadan cuma 11. Ini versi Aisyah. Ternyata banyak riwayat lain, termasuk dari Ibnu Abbas, yang mengatakan Rasulullah sholatnya tidak hanya 11 rakaat, tapi bisa 13 rakaat, bisa lebih. Nah, berarti apa? Yang dimenangkan siapa? Yang dimenangkan sahabat yang mengatakan lebih. Kenapa? Karena mereka ilmunya lebih banyak dari Aisyah. Aisyah mengatakan cuma 11, yang lain mengatakan 13. Berarti yang mengatakan 13 lebih tahu dari yang mengatakan 11. Paham betul? Nah, itu. Dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Bon. Ustadz ini mengatakan seperti contoh di mana Siti Aisyah berkata bahwa Nabi tidak pernah melebihkan jumlah rakaat sholat malamnya baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi 11 rakaat. Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa adapun sholatnya Nabi itu 13 rakaat. Dari riwayat tersebut, Ustadz ini berani mengatakan bahwa keilmuan Siti Aisyah dibawa keilmuan para sahabat Nabi. Astagfirullah. Lain daripada itu, dia memfitnah Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah kitab Sahih Muslim dalam menyandarkan pernyataannya. Padahal jika kita lihat teksnya di situ, Ibnu Hajar menyatakan bahwa maksud dari perkataan Ibnu Abbas adalah Nabi SAW melaksanakan sholat sunnah mutlak ringan 2 rakaat, sebelum beliau Rasulullah SAW melakukan sholat sunnah witir 11 rakaat. Artinya, pendapat Siti Aisyah tersebut sepadan dengan pendapat Ibnu Abbas yang dipahami oleh para ulama salafus soleh dalam bab sholat sunnah witir yang disepakati oleh semua ulama berjumlah maksimal 11 rakaat. Demikianlah apa yang bisa kami koreksi dari pernyataan bantahan Ustadz tersebut yang penuh dengan ketidakjujuran dalam menyampaikan teks kitab serta pemahamannya dan keangkuhannya dalam meyakinkan para pemirsanya untuk membantah tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kurang lebihnya silahkan dikoreksi dan mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.